Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ibu Meta selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Terima kasih saya haturkan kepada Bu Meta karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan makalah yang telah saya susun. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah saya dapat mempresentasikan makalah hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harap-harapkan syafaatnya di akhirat. Makalah yang saya susun ini berjudul Keistimewaan Al-Quran. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Nazila Yusra Qurratul Aini, NIM 2030110026 dari kelas IKT A1. Betapa Al-Quran itu istimewa. Al-Quran sangatlah istimewa. Keistimewaan Al-Quran tidak dapat diragukan lagi. Al-Quran adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang sangat istimewa, bahkan disebut dengan mukjizat yang terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad. Maka beruntunglah kita yang menjadi umat Nabi Muhammad, karena kita memiliki Al-Quran. Marilah kita jaga Al-Quran, rawat Al-Quran, dan kita belajar Al-Quran, memperdalam Al-Quran untuk bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Dari ayat di atas dapat kita pelajari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemurah. Bagaimana tidak pemurah? Dengan mendengarkan Al-Quran saja, kita dapat mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu sangat penting bagi kita. Karena ketika Allah sudah sayang pada kita, maka Allah akan meridhoi hidup kita. Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Dan kita dalam menjalani kehidupan pun akan merasakan tentram, nyaman, bahagia. Dan insya Allah akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan rahmat Allah itu akan terbuka dengan salah satu jalannya, yaitu dengan ketika ada orang membaca Al-Quran, kita dengarkanlah dengan baik, dengan tenang. Jangan malah kita memalingkan diri dari Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Begitu istimewanya Al-Quran sehingga Allah menyebut orang yang tidak memperhatikan Al-Quran dengan orang yang hatinya terkunci. Betapa bahayanya ketika hati kita sudah terkunci. Kita akan sulit menerima nasihat, hati kita akan keras, dan kita jauh dari kata welas asih. Maka, marilah kita sama-sama memperhatikan Al-Quran, yaitu dengan kita membacanya minimal 1 hari sekali, dan kita belajar kepada guru-guru kita, ustadz kita, kiai kita, belajar Al-Quran, belajar memaknai Al-Quran, dan sedikit demi sedikit kita amalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, yang terbaik dari kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka keistimewaan Al-Quran mana lagi yang kamu dustakan? Apalagi yang menjadikan kita jauh dari Al-Quran? Rasul sudah menyebutkan dan sudah mengkategorikan bahwa orang yang terbaik di antara sekalian umat Islam adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Dalam hal ini dapat dikatakan para santri, pun para seluruh pelajar juga yang mempelajari Al-Quran di sekolah formal maupun di pondok pesantren juga termasuk mahasiswa-mahasiswa Islam dan orang yang mengajarkannya, yaitu para guru, para ustadz, para kiai, para dosen juga. Maka
marilah kita terbiasa dengan Al-Quran yang mulia. Maka insya Allah ketika kita sudah biasa dengan Al-Quran yang mulia, maka kita juga akan ikut-ikutan menjadi mulia. Bukankah jalaran tresna itu saka kulino? Cinta itu akan datang ketika kita terbiasa bersama, ya, bersama Al-Quran. Lalu bagaimana menyadarkan umat Islam betapa istimewanya Al-Quran? Karena kebanyakan umat Islam itu hanya sadar, hanya tahu bahwa Al-Quran itu ya istimewa, tapi mereka hanya sekedar tahu, tanpa mau menilik lebih dalam lagi. Bagaimana sih keistimewaan Al-Quran? Kenapa sih kok Al-Quran dikatakan istimewa? Cara yang paling efektif yang telah terjadi di masyarakat, terutama masyarakat desa, adalah kegiatan saling ingat mengingatkan dan saling menasihati yang biasa disampaikan lewat pengajian rutin setiap bulan atau tahun. Ya, kita tahu bahwa masyarakat desa itu gotong royongnya, kebersamaannya itu masih sangat kuat. Jadi dalam hal menyadarkan umat Islam di kalangan masyarakat desa, salah satunya yaitu dengan cara kebersamaan yang terangkum dalam kegiatan pengajian rutin setiap bulan atau tahun. Di dalam pengajian pasti ada mubalik atau kiai yang mengisi pengajian tersebut. Sudah sangat dipastikan bahwa kiai tersebut pasti akan mengingatkan para masyarakat desa akan istimewanya Al-Quran. Yang biasa saya dengar, yang biasa saya kunjungi pengajian desa, biasanya para kiai itu menasihati, mengingatkan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kita menyuruh anak-anak kita, adik-adik kita, saudara kita untuk mengaji Al-Quran, untuk mencari tahu makna-makna Al-Quran dan mengamalkannya. Dalam masyarakat desa juga dikenal dengan jamaah tahlil atau majelis taklim dan sebagainya. Majelis taklim jamaah tahlil ini adalah salah satu wadah bagi masyarakat desa untuk saling ingat mengingatkan. Dan dalam masyarakat kota juga ada istilah kajian keislaman. Ini juga merupakan wadah umat Islam untuk saling belajar dan mengajarkan. Intinya sama, pengajian di desa dan kajian keislaman di kota intinya sama. Sama-sama menjadi wadah masyarakat Islam untuk saling mengingatkan betapa Al-Quran itu sangat istimewa dan saling menasihati agar kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Cuma dalam bahasanya ada sedikit perbedaan. Biasanya kalau di kota itu sering disebut kajian keislaman. Seperti itu yang biasanya diisi oleh narasumber-narasumber dari orang-orang mufasir atau pengamat Quran, pun dari ustadz-ustadz juga. Cara meningkatkan semangat umat Islam dalam mempelajari kandungan Al-Quran. Ya, ketika kita sudah sadar, kita sudah tahu lebih dalam tentang keistimewaan Al-Quran, maka kita pun akan mempelajarinya. Dalam mempelajari Al-Quran, dalam mempelajari ilmu juga, semangat adalah salah satu syarat yang harus kita miliki agar kita dapat memperoleh ilmu yang manfaat, berkah, dan barokah. Dalam meningkatkan semangat mempelajari Al-Quran, perlu adanya guru serta metode baru yang efektif, menyenangkan, dan menyesuaikan zaman. Sehingga dalam mempelajari Al-Quran dipenuhi rasa semangat tanpa ada kata bosan. Ya, guru serta metode baru juga sangat penting dalam meningkatkan umat Islam dalam mempelajari Al-Quran. Karena zaman sekarang semakin berubah, tidak seperti zaman dahulu yang ya tentunya sangat berbeda dengan zaman sekarang. Maka metode-metode baru yang sesuai dengan orang-orang zaman ini atau orang-orang sesuai dengan keinginan-keinginan orang zaman sekarang ini perlu juga digali lebih dalam lagi, diciptakan lebih dalam lagi. Lalu langkah kedua adalah ikut melakukan telaah mendalam pada metode-metode yang sudah ada. Kita cari di mana titik lemahnya, titik kuatnya di mana, mana yang harus dirubah, mana yang harus ditambah, sehingga pada akhirnya akan menjadi metode yang disenangi oleh kaum muslim. Maksudnya disenangi ini maksudnya membuat para kaum muslim ini nyaman dalam mempelajari Al-Quran, sehingga ketika mereka nyaman, mereka akan cinta dan baik, saya lanjutkan. Tadi agak terpotong videonya.
Ketika kita sudah memperoleh metode yang tepat dengan keinginan orang-orang zaman sekarang, maka orang-orang zaman sekarang akan lebih semangat lagi dalam mempelajari Al-Quran. Dan kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar juga harus ikut andil dalam urusan ini. Kita harus ikut belajar, kita menggali bagaimana sih metode-metode yang sesuai dengan orang-orang zaman sekarang. Karena kita juga punya kewajiban untuk terus berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Salah satunya yaitu lewat ikut mencari metode yang tepat dalam belajar Al-Quran. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari beberapa firman Allah dan sabda Nabi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran itu sangatlah istimewa. Ketika Allah sudah mengatakan Al-Quran itu istimewa, maka kita harus yakin dan kita harus menambah semangat kita dalam belajar Al-Quran. Karena ketika sudah disebutkan istimewa, berarti itu adalah hal yang luar biasa yang harus kita senantiasa kita jaga, kita manfaatkan, dan kita pelajari agar hidup kita bisa barokah dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Dan saran saya sebagai penulis makalah yaitu, keistimewaan Al-Quran janganlah hanya sebatas pengetahuan saja. Mari pelajari Al-Quran lebih mendalam, serta mari rasakan sendiri keistimewaan Al-Quran. Jangan kita hanya mempelajari suatu ilmu itu dari dengar-dengar saja. Kita harus melihat sendiri keistimewaan Al-Quran. Kita harus merasakan sendiri keistimewaan Al-Quran, itu dengan cara kita harus semangat belajar Al-Quran. Karena jihad yang sesungguhnya pada zaman ini adalah bukan mereka yang turun ke jalan, membawa senjata, memusuhi sesama. Bukan, itu bukanlah jihad. Tapi jihad pada masa kini adalah kita belajar. Kita menempuh jalan belajar, menjaga agama Allah, mempertahankan agama Allah, dan senantiasa berdakwah untuk keselamatan umat Islam seluruh dunia. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.